Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman kaum muslimin dimanapun berada, kita berjumpa lagi alhamdulillah pada masih konten yang sama, yaitu tadarrus bertajwid bareng Kang Haji. InsyaAllah kita semua senantiasa Allah berikan, Allah tunjukkan jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Teman-teman kaum muslimin yang berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan, masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat baik jasmani terlebih daripada rohani. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kesehatan kepada kita semua, baik jasmani dan rohaninya. Amin, Allahumma amin. Pada video yang kemarin kita sudah membaca surah An-Nazi'at dari ayat pertama sampai ayat ke-17. Maka sekarang mari teman-teman kita lanjutkan dari ayat yang ke-18, insyaallah sampai ayat yang ke-31. Seperti biasanya, silakan teman-teman buka Al-Qur'annya, disimak terlebih dahulu, diperhatikan mana kalimat atau ayat yang dibaca panjang atau yang dibaca pendek daripada tajwid-tajwidnya. Saya baca, silakan teman-teman simak. Lihat ayatnya, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ila تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Alhamdulillah teman-teman, itulah ayat 1 dari surah An-Nazi'at juz 30. Maksudnya ayat yang pertama kita baca, ayatnya adalah ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Alhamdulillah, luar biasa. Al-Quran begitu nikmatnya, begitu lezatnya, insyaallah. Kenapa? Karena apabila kita baca, apabila kita renungi, apabila kita hayati, karena akan menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
kita pun harus ingat bahwa kenikmatan daripada sebuah ilmu termasuk ya Al-Quran, ilmu Al-Quran ini tidak bisa dikalahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, insyaallah. Karena apabila seseorang sudah menemukan kenikmatan, kelezatan, keenakan daripada ilmu, maka tidak akan terpengaruh, tidak akan menyukai apa-apa yang ada di tangan manusia, baik itu yang sifatnya kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, insyaallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan man wajada ladzatal ilmi wal amali bih qallama yarghabu fima 'indan nas. Masyaallah, siapa saja yang telah menemukan kenikmatan, kelezatan daripada ilmu, maka qallama ini mengandung arti lebih sedikit, artinya kemungkinannya sedikit. Masyaallah, tidak sama sekali. Qallama yarghabu, sedikit sekali, ya. Qallama yarghabu fi ma 'indan nas, tidak akan menyukai, tidak akan menyenangi apa-apa yang ada di tangan manusia, yaitu sifatnya kekayaan, jabatan, tidak, karena sudah menemukan kenikmatan, kelezatan daripada ilmu. Masya Allah. Jadi sedikit pun tidak akan mencintai, tidak akan menyukai apa-apa yang ada di tangan manusia yang sifatnya kekayaan, jabatan, kalau kita sudah menemukan kenikmatan daripada ilmu. Makanya teman-teman semangat terus mengikuti tadarus ini, insyaallah sampai khatam. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kita langsung saja kita lihat, silakan lihat di ayat yang ke-18. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. Nah, itu lam ada dua. Lam pertama tersukun, yang kedua tasydid atau syiddah. Nah, apabila lam sukun bertemu lam, terus huruf lainnya mim sukun bertemu mim, terus lagi ba sukun bertemu ba, dan seterusnya, itu dibacanya langsung seperti sama, makhraj dan sifatnya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi biasa saja. Faqul hal laka ila, faqul hal laka ila, tidak ada perubahan, langsung tasydid ke lam saja. Faqul hal laka ila, karena makhraj dan sifatnya ini sama. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat di ayat ke-19. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fatakhsha. Nah, kha ini kita perlu ingatkan teman-teman bahwa kha itu makhrajnya di dalam tenggorokan, seperti ketika hendak berdahak. Kha, fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kha, fatakhsha. Oke, selanjutnya pada ayat yang ke-34. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana. Pernah kita bahas bahwa apabila harakat atau i'rab, terserah teman-teman pakai bahasa yang mana, mau menyebutannya harakat atau i'rab silahkan, ya. I'rab boleh, harakat boleh, pakai bahasa yang mana silahkan, yang mudah difahami. Pernah kita bahas bahwa harakat fathah atau i'rab fathah, ya, harakat fathah atau i'rab fathah silahkan, atau kita biar konsisten saja, kita pakai bahasa i'rab aja, ya, pakai bahasa i'rab. Apabila i'rab fathah atau i'rab fathah bertemu dengan alif sukun, maka dibaca panjang. Saya ulangi, apabila i'rab fathah, ya, bertemu dengan alif sukun, maka itu panjang, 2 harakat. Nah, ini kenapa saya tidak baca panjang? Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana
ana rabb. Kenapa tidak baca ana rabb? Nah, ini ada perbedaan. Ada perbedaan. Kita ingatkan saja. Kita tandai apabila dalam ayat atau kalimat ana yang di atasnya itu ada tulisan bulatnya, ada angka bulatnya di atasnya. Silakan teman-teman lihat ana rabbu, ana. Kalimat ingatkan saja teman-teman. Kalimat ana ayat ana, pokoknya kalimat ana yang di atasnya ada tulisan bulatnya itu dibaca pendek. Ya, qasirah, alif qasirah. Faqala ana rabbukumul a'la. Teman-teman bisa lagi contoh yang lain dalam surah Al-Kafirun. Ada surah Al-Kafirun yang ayatnya bunyinya wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, wala ana tidak boleh panjang. Jangan dibaca panjang. Wala ana. Nah, itu tidak boleh. Itu alif qasirah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Pendek. Tandanya kita ingat saja, kita ingatkan ya. Kalimah ana dalam Al-Qur'an apabila di atasnya ada tulisan bulatnya ya, itu dibaca pendek, alif qasirah. Oke teman-teman ya. Insyaallah paham. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-36. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, dibaca dua harakat lama. Liman yakhsha, langsung saja ke huruf ya. Ya. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya, saya ulangi, apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibacanya panjang. Langsung ke huruf ya, syiddahnya langsung nempel ke huruf ya. Namanya idgham bi gunnah. Liman yakhsha, langsung ke ya. Saya ulangi, apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya syiddah, ya, maka dibacanya panjang dua harakat. Ini namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Ya, wa, mim, nun. Silakan dicatat. Idgham bi gunnah ada 4 hurufnya. Ya, wa, mim, nun. Apabila nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, ya, wa, mim, nun, maka dibaca panjang. Liman yakhsha. Ada lagi idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu nun sukun bertemu dengan huruf lam dan ra. Hanya 2, lam dan ra. Itu huruf idgham bila gunnah, lam dan ra. Maka dibacanya langsung ke huruf lam, ya. Nanti ada contohnya. Kita fokus ke idgham bi gunnah terlebih dahulu. Liman yakhsha, 2 harakat, langsung ke iya saja. Liman yakhsha. Oke teman-teman. Selanjutnya ayat yang ke-37. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء خلقا أم. Kenapa tidak khalqan? Tidak ikhfa, khalqan. Nah, ini idhar, ini sama idhar. Pernah saya bahas bahwa idhar itu ada 6 hurufnya. Alif atau hamzah, ha, kha, ha, ain, ghain. Akhi haka ilman hazau ghairu khasirin. Ya. Apabila tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah bertemu dengan huruf idhar, maka dibacanya jelas, tidak boleh berdengung, tidak boleh khalqan, tidak boleh. Jelas khalqan amis. Nah, maka teman-teman perlu catat huruf idharnya. Alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, ada 6. Ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Khalqan. Oke teman-teman, selanjutnya rafa'a samka fasawwaha. Ini masih sudah pernah dibahas. Mungkin itu ada perbedaan yang belum kita bahas.
Namun rafa'a samkaha sampai akhraja minha ma'aha itu sudah pernah kita bahas. Teman-teman silahkan lihat di video-video yang sudah diupload. Baik teman-teman muslimin dimanapun berada, alhamdulillah sudah kita bahas dari perbedaan yang kita baca tadi, tajwidnya dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Mungkin itu saja, kita cukupi sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung lagi pada sesi selanjutnya dari ayat yang ke-32 masih dalam surah An-Nazi'at juz 30. Terima kasih. Jangan lupa saya ingatkan kembali teman-teman, apabila ada pertanyaan, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan atau saran atau lain sebagainya yang sifatnya menumbuhkan, mengembangkan syiar Islam ini, ya silahkan komentar di kolom komentar, silahkan ketik saja. Baik, terima kasih. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.